Selamat siang. Untuk praktikan fenomena dasar mesin, hari ini kita akan praktikum pompa seri dan paralel. Tujuan dari praktikum pompa seri dan paralel adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami tentang perubahan energi mekanis menjadi energi tekanan fluida. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tentang sistem kerja pompa. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami model matematis antara pompa seri, rangkaian seri, dan rangkaian paralel. Yang keempat, mahasiswa dapat mengamati aliran fluida yang melalui pompa, baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Untuk tinjauan pustaka, ini yang kita gunakan adalah pompa jenis sentrifugal. Kemudian pompa sentrifugal ini adalah suatu mesin kinetis yang mengubah energi mekanik menjadi energi fluida menggunakan gaya sentrifugal. Pompa sentrifugal terdiri dari sebuah cakram dan terdapat sudu-sudu. Arah putaran sudu-sudu itu biasanya dibelokkan ke belakang terhadap arah putaran. Untuk komponen pompa sentrifugal ini ada 8 seperti di modul Anda. Ada vane, ada packing, ada shaft, ada discharge nozzle, ada casing, ada impeller, ada bearing, dan ada eyes of impeller. Kemudian perhitungan debit aliran fluida ini bisa menggunakan yang ada di dalam modul Anda, yaitu ketika Anda nanti sudah pompanya dihidupkan, kita bisa mengukur debit aliran fluida menggunakan formula Q sama dengan 4,28 dikalikan CE dikalikan H ditambah 0,0029 dipangkatkan 5/2. Jadi ini kita menghitung debit aliran menggunakan Finot Weir. Finot Weir itu nanti alatnya ada di sini, di dalam itu bentuknya V. Jadi kalau Anda perhatikan ini bentuknya V, sehingga disebut Finot Weir. Nah, untuk perhitungan Finot Weir yang perlu diketahui adalah ketinggian P. Ketinggian P ini 35 cm. Ketinggian H ini yang akan kita ukur. Semakin banyak debit yang masuk ke bak penampung, maka nilai H akan semakin naik. Kemudian B ini adalah lebar dari bak penampung, yaitu sebesar 40 cm. Kemudian nanti setelah ketemu nilai H, P, dan B, kita bisa menentukan nilai CE. Nah, CE ini apa? CE adalah perbandingan antara H dibagi P, sehingga H dibagi P itu nanti ketemu CE. Untuk mengukur head pompa atau HP. Head pompa atau HP ini untuk head itu ada dua, yaitu head tekan dan head hisap. Untuk head tekan di dalam modul Anda rumusnya adalah tekanan discharge dibagi rho kali G ditambah kecepatan discharge kuadrat dibagi 2G ditambah Z. Kemudian tekanan hisap HS itu adalah tekanan hisap dibagi rho kali G ditambah kecepatan hisap kuadrat dibagi 2G, sehingga head total manometrik total adalah head tekan ditambah head hisap. Nah, kenapa kok ini ditambahkan? Karena posisi pompa adalah di atas
bak penampung. Kalau di atas bak penampung berarti head totalnya adalah head dari ketinggian dari bak ke pompa ditambah ketinggian dari pompa ke discharge-nya atau keluarannya. Oke, kita akan memulai langkah kerja praktikum. Di sini ada pompa 1. Yang membedakan pompa 1 dan pompa 2 adalah kalau di rangkaian seri pompa 1 kalau ditambah dengan pompa 2 nanti akan menghasilkan total head 2 kalinya. Total head 2 kalinya, tetapi debitnya sama. Itu kalau rangkaian seri. Tapi kalau rangkaian paralel pompa 1 ditambah pompa 2 nanti debitnya yang 2 kalinya, tapi head totalnya tetap sama, tetap hanya 1 pompa. Oke, kita mulai saja untuk langkah kerja praktikum. Yang pertama adalah kita mengatur level air Vinosphere hingga tepat di puncak lekukan V. Jadi di sini ada Vinosphere, jadi di dalam ada Vinosphere, itu bentuknya V yang di dalam sana. Jadi di dalam sini bentuknya V, ini adalah titik 0. Titik 0 bisa kita lihat di alat ukur. Di sini ada 0, berarti ini adalah belum ada penambahan debit aliran pada titik awal. Kemudian kita mengatur katup atau valve sehingga membentuk rangkaian pompa 1 tunggal. Oke, pompa 1 tunggal berarti nanti kita akan menghidupkan pompa 1 tunggal di sini. Di sini sudah terukur maksimal capacity atau kapasitas maksimal pompa itu 34 liter per menit. Suction head 9 meter, discharge head 22 meter, total head 31 meter. Untuk RPM-nya 2800 RPM. Nah, ini adalah pompa 1. Pada saat kita menghidupkan pompa 1, ini yang akan kita ukur adalah tekanan PS. Nah, tekanan PS ini adalah tekanan suction 1 atau pompa 1. Nanti bisa dilihat. Kemudian nanti kita bisa melihat juga tekanan discharge 1 di sini. Kemudian aliran pompa 1 akan mengalir menuju ke valve 3 sehingga nanti kita open. Nah, seperti ini. Nah, kita open sehingga alirannya lewat valve 3. Oke. Kemudian nanti alirannya akan naik ke atas sana, kemudian lewat venturimeter. Nah, di venturimeter nanti bisa terlihat ada alat ukur yang namanya manometer U. Di sini kalau belum ada aliran, berarti ketinggian kiri dan kanan itu masih seimbang atau sejajar. Nanti kalau sudah ada alirannya, nanti sebelah sini akan turun, sebelah kanan akan naik sehingga terjadi selisih tekanan. Kemudian aliran akan diteruskan ke pipa, kemudian masuk ke valve 7. Valve 7 kemudian keluar ke bak penampung. Nah, pada saat dia alirannya masuk ke bak penampung, ini bak penampung akan bertambah banyak sehingga nanti kalau kita lihat di Vinosphere ini dari angka 0 akan naik ke angka 1, angka 2, angka 3. Semakin debitnya banyak yang mengalir, berarti ini akan naik. Nah, sehingga kita bisa hitung mencari debitnya berapa, yaitu dengan menggunakan Vinosphere, yaitu kenaikan pada alat ukur ini. Nah, Vinosphere ini sudutnya 90 derajat. Kemudian untuk pompa tunggal 2, tadi kita sudah mengukur pompa tunggal 1. Untuk pompa tunggal 2, Anda matikan pompa 1 dulu, kemudian menghidupkan pompa 2.
Pompa 2 berarti ini di sebelah kanan, yaitu ada pompa 2. Pompa 2 dan pompa 1 mempunyai spesifikasi pompa yang sama, yaitu kalau dilihat dari sini dia kapasitasnya sama, yaitu 34 liter per menit, suction head 9 meter, discharge head 22 meter, dan total headnya 31 liter per menit. Ini mempunyai kapasitas yang sama. Oke, kalau kita hidupkan pompa 2, pastikan alirannya di discharge itu ada yang terbuka, jangan sampai ada yang tertutup. Oke, ini aliran dihisap dari valve 4. Nah, dari valve 4, V4, ini aliran dihisap, kemudian masuk ke tekanan. Jadi Anda bisa membaca tekanan PS2, tekanan suction pompa 2. Kemudian aliran mengalir ke discharge sehingga ada PD2 atau tekanan discharge 2. Oke. Kemudian aliran air akan masuk ke V6 atau valve 6. Kemudian akan diteruskan naik ke atas, kemudian aliran melalui venturimeter. Kemudian dari venturimeter nanti Anda bisa lihat juga perbedaan tekanan di sini. Kemudian aliran kemudian diteruskan masuk ke valve 7. Dari valve 7 dia keluar lagi ke debit, sehingga dari sini kalau aliran sudah masuk kita bisa menghitung debit di pompa 2. Ini adalah cara mengatur katup dan menyetel bagaimana untuk mengetahui debit di pompa tunggal 1 dan pompa tunggal 2 untuk rangkaian tunggal, jadi belum di seri. Kita akan melakukan percobaan untuk rangkaian seri. Rangkaian seri adalah output di pompa 1 akan menjadi inputan di pompa 2, sehingga kita setel bagaimana output di pompa 1 akan menjadi masukan di pompa 2. Kita hidupkan pompa 1, nanti alirannya akan keluaran di pompa 1, dia akan mengalir ke sini, ke V2. Dari V2 ini berarti kita buka V2. Dari V2 alirannya akan menjadi inputan di pompa 1. Nah, inputan berarti menjadi posisinya suction. Oke, suction dia akan berbelok ke suction 2. Dari suction 2 akan digabung dengan pompa 2. Pompa 2 kita hidupkan, kemudian mengeluarkan discharge aliran ke PD2, kemudian alirannya ke atas. Nah, kemudian ke atas lewat venturimeter, kemudian masuk lagi ke V7 dan masuk ke bak penampung, sehingga pompa rangkaian seri adalah pompa 1 untuk discharge itu menjadi masukan ke pompa 2 atau PS2. Kemudian kita akan merangkai rangkaian paralel. Rangkaian paralel berarti output di pompa 1 ditambah output di pompa 2 akan bergabung ke satu pipa. Oke, bagaimana cara mengaturnya? Yaitu kita hidupkan pompa 1, kemudian pompa 1 mengalir, ya, pompa 1 mengalir lewat V3. Berarti yang V2 ini kita tutup. Lewat V3 ini dibuka. Oke, V3 dia akan masuk ke pipa sini. Kemudian kita hidupkan pompa P2. P2 berarti pompa ini akan
aliran disap kemudian keluar di dalam pipa, ketemunya juga di pipa yang ini, sehingga pipa ini adalah gabungan dari debit pipa 1 ditambah debit pipa 2, sehingga perhitungannya adalah untuk rangkaian paralel itu debitnya menjadi 2 kalinya, yaitu debit pompa 1 ditambah debit pompa 2. Kalau di rangkaian seri berarti debit pompa 1 itu akan sama dengan debit pompa 2, tapi yang membedakan adalah head totalnya. Head totalnya berarti menjadi 2 kalinya atau bertambah besar, tapi debitnya sama untuk yang seri. Ini adalah rangkaian seri. Nah, sebelum kita melakukan rangkaian seri, kita cek dulu pompa 1 dan pompa 2, yaitu output di pompa 1 menjadi masukan di pompa 2. Jadi ini output di pompa 1, dia akan menjadi masukan di pompa 2. Nah, ini ke sana. Pompa 2. Sehingga katup yang V4 yang bawah ini harus kita tutup. V4 harus kita tutup supaya semua aliran masuk ke pompa 2. Kemudian kita cek lagi alirannya ke sini ke atas, kemudian masuk ke penampung. Nah, ini ke penampung. Oke. Ya, ini sudah kita cek. Sekarang kita akan kita hidupkan pompa. Kita hidupkan pompa. Dua pompa 1 dan pompa 2 kita hidupkan. Nah, untuk mengetahui ada aliran dalam pipa atau tidak, kita tadi melihat di manometer, bahwa kalau manometer ini kiri dan kanan sejajar itu berarti tidak ada aliran. Oke. Anda bisa perhatikan nanti setelah kita hidupkan pompa seri, nanti ada perbedaan tekanan yang ada di pipa U venturi meter. Oke. Kita hidupkan pompa 1 dan pompa 2 secara bersamaan. Anda lihat di manometer pun di sini sudah ada kelihatan perbedaan tekanan antara kiri dan kanan. Ini sekitar 1, 2, 3 ya, 3,5 cm. Nah, ini kalau sudah stabil dia akan ketinggiannya stabil, jadi 1, 2, 3 sekitar 3 cm. Oke. Kemudian apa yang kita catat datanya adalah tekanan hisap di pompa 1. Tekanan hisap di pompa 1 ini sudah menunjukkan angka 20. Nah, itu sebelum 20 ya, 15 cm bagi ini vakum, sehingga dia posisinya adalah vakum. Kalau dia menunjukkan 1 atmosfer adalah di 76 cm Hg, berarti dia 1 atmosfer. Nah, pompa hisap ini harus di bawahnya 76 cm Hg, sehingga ini menunjukkan vakum. Kemudian pompa hisap di sini tekanannya 0, jadi dia 0,1 kg per cm kubik, sehingga ini adalah pompa keluaran di pompa 1. Kemudian untuk pompa 2 kita bisa lihat di sini ada vakum, yaitu 10 cm Hg, sehingga dia menunjukkan tekanan vakum, jadi di bawah 76 cm Hg atau di bawah 1 atmosfer. Kemudian di sini adalah pompa desa 2, ini 0,05 kg per cm kuadrat. Nah, di sini adalah gabungan dari pompa 1 dan pompa 2 secara seri.
Oke. Kemudian ini sudah stabil. Nah, aliran sudah stabil sehingga ini bisa kita lihat yang sebelah kanan di angka 2, yang sebelah kiri di angka 1,5. Berarti nilainya adalah 1, 2, 3,5 cm. Ini untuk seri. Nanti Anda lihat untuk yang paralel seperti apa. Oke. Kemudian aliran yang ada di pinot gear sebelum pompa kita hidupkan tadi di posisi 0, paling bawah ini 0. Kemudian setelah kita hidupkan secara seri dia di posisi 3,5. Berarti di sini adalah nilai H itu 3,5. Nah, kemudian angka tersebut kita masukkan ke perhitungan debit menggunakan pinot gear yang seperti ada di modul Anda. Nanti ketemu berapa liter per menit. Sekarang kita akan merangkai pompa rangkaian paralel. Ciri dari rangkaian paralel adalah pompa 1, yaitu keluaran di pompa 1 akan kita gabungkan dengan keluaran cairan di pompa 2. Jadi ini adalah gabungan dari keluaran pompa 1 akan bergabung dengan keluaran di pompa 2. Nah, bagaimana caranya kita mengatur pompa rangkaian paralel? Yang pertama, kita cek dulu pompa 1. Nanti aliran discharge-nya keluar, dia akan masuk ke valve 3. Valve 3 kemudian alirannya akan menuju ke pipa ini. Jadi ini adalah pompa 1. Kemudian kita cek juga pompa 2. Setelah kita hidupkan, nanti pompa keluaran di pompa 2 akan menuju ke V6. Di sini V6. Kemudian dari V6 akan terus bergabung di pipa ini. Nah, setelah bergabung berarti dia ada 2 gabungan keluaran pompa 1 dan pompa 2 di dalam satu pipa. Nah, dari sini nanti akan Anda lihat pengaruhnya di venturimeter. Nah, venturimeter di sini ada pipa U, sehingga nanti Anda akan lihat bagaimana gerakan dari manometer ini. Nanti kita bandingkan dengan yang seri seperti apa. Kemudian aliran akan masuk ke bawah, masuk ke valve 7, V7, kemudian akan turun dan masuk ke bak penampung. Nah, nanti akan kita lihat berapa ketinggian dari bak penampung. Oke, kita mulai saja. Kita hidupkan pompa 1 dan pompa 2 secara bersamaan. Oke. Data apa yang kita ambil, yaitu yang pertama adalah untuk suction di sini sekitar 15 cm Hg. 15 cm Hg untuk TS1. Kemudian untuk TB1 ini 0,18 kg per cm kuadrat. Kemudian kita lihat juga data untuk pompa 2. Di sini juga 10 cm Hg untuk vakum. Kemudian untuk discharge-nya adalah 18 kg per cm kuadrat. Nah, di sini akan bergabung alirannya di sini. Kemudian pengaruhnya ada 2 debit yang bergabung, sehingga kalau Anda lihat di matometerku ini selisihnya banyak sekali. Jadi yang bawah itu di angka 6,5 sampai ke 5,5 di atas. Berarti kalau kita lihat berapa senti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cm. Jadi pompa di sini 11 cm, sehingga artinya tekanan yang melewati venturimeter
ini sangat besar karena ada 2 debit aliran. Kemudian data yang diambil adalah data untuk pinot gear. Alat ukur pinot gear tadi sebelum kita hidupkan adalah di angka 0. Sekarang setelah kita hidupkan masuk ke 4,5. Jadi ada 1, 2, 3, 4,5. Ada 4,5 cm. Ini adalah gabungan pompa 1 dan pompa 2, sehingga debitnya bisa kita hitung. Demikian tadi percobaan untuk modul alat uji pompa seri dan paralel. Untuk data-data yang pompa seri dan paralel ini sudah diambil oleh instruktur dan asisten. Nanti tugas mahasiswa adalah mengolah datanya. Juga jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di modul Anda. Nah, ini adalah modul terakhir praktikum fenomena dasar mesin. Jika ada salah-salah kata dari kami, dari instruktur dan asisten, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena adanya keterbatasan alat dan keterbatasan dalam pengambilan gambar, sehingga mungkin ada gambar yang kurang jelas atau data yang kurang jelas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga praktikum fenomena dasar mesin kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk lebih mengembangkan diri di dunia teknik mesin. Terima kasih, selamat siang.